2 kali dikhianati sudah cukup sebagai catatan sejarah yang tidak terbantahkan. Iran telah 2 kali meletakkan kepercayaan di atas meja perundingan. Dan 2 kali mendapati meja itu dibalik. Pertama, ketika kesepakatan nuklir 2015 dirobek sepihak oleh Washington pada 2018. Bukan karena ia melanggar, melainkan karena pemerintahan baru Amerika membutuhkan musuh. Kedua, ketika janji-janji normalisasi ekonomi pasca kesepakatan tak pernah benar-benar tiba. Sanksi tetap mencekik investasi, asing tetap enggan, dan dunia membuktikan bahwa berhadapan dengan Amerika berarti berhadapan dengan variabel yang tak pernah stabil. Pengkhianatan bukan anomali dalam hubungan ini. Pengkhianatan adalah polanya. Di atas pengkhianatan itu, Amerika dan Israel menambahkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan di meja perundingan manapun. Darah. Qasem Soleimani dibunuh di Baghdad dengan rudal Amerika. Seorang panglima yang bagi Iran bukan sekedar perwira, melainkan simbol perlawanan yang hidup berjalan di atas bumi. Mohsen Fakhrizadeh, arsitek program pertahanan Iran, dieksekusi dengan teknologi pembunuhan jarak jauh yang melampaui batas kedaulatan, seperti kedaulatan adalah konsep yang hanya berlaku bagi yang kuat. Ismail Haniyah dijatuhkan di Tehran sendiri, di jantung negara yang seharusnya menjadi tanah yang tidak terjangkau. Dan kemudian 28 Februari rudal Tomahawk menghantam sekolah dasar perempuan Syajarah Tayyibah di Minab. Bukan pangkalan militer, bukan instalasi strategis, melainkan ruang kelas yang sedang penuh dengan anak-anak perempuan berusia 7 hingga 12 tahun yang sedang belajar. 168 jiwa padam di bawah beton yang runtuh. Setiap pembunuhan adalah pesan, dan pesan Minab adalah yang paling telanjang. Tidak ada yang benar-benar tidak terjangkau. Tidak ada batas yang tak bisa dilanggar oleh mereka yang merasa berhak menguasai dunia. Dari akumulasi itulah bersedia berunding kini bermakna berbeda dari sekadar kompromi diplomatik. Ia adalah deklarasi kehinaan. Duduk semeja dengan pihak yang telah membunuh panglima, mengeksekusi ilmuwan, menjatuhkan tamu di tanah sendiri, dan menghancurkan sekolah-sekolah anak perempuan tanpa pertanggungjawaban, tanpa penyesalan, adalah pengakuan bahwa semua yang telah dikorbankan tidak bernilai cukup untuk dipertahankan. Dan ini bukan soal Iran semata. Siapapun yang bermartabat, bangsa manapun yang masih mengenal harga dirinya sendiri akan mengambil sikap yang sama. Martabat bukan kemewahan ideologis. Ia adalah prasyarat bagi setiap kesepakatan yang bermakna. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah penyerahan yang diberi nama lain. Ketegasan itu ditopang oleh fakta yang tak bisa diabaikan. Iran bukan negara yang sedang menghitung dari posisi lemah. Dikeroyok oleh 2 kekuatan yang mengklaim dominasi atas dunia dan kawasan. Amerika dengan jangkauan globalnya, Israel dengan keberanian aktornya yang tidak mengenal batas. Iran tidak hancur, ia bertahan. Lebih dari bertahan, ia membalas. Rudal-rudal yang menembus sistem pertahanan tercanggih di kawasan. Drone-drone yang menjangkau sasaran melampaui kalkulasi musuh. Jaringan ketahanan yang tetap berfungsi meski ditekan dari segala penjuru. Semua itu bukan keberuntungan. Kalkulasi Iran lahir dari kesadaran akan kekuatan sendiri, bukan dari keputusan yang menyamar sebagai keberanian. Dari posisi itulah Iran kemudian mengucapkan sesuatu yang mengejutkan dunia. Bukan karena keras, melainkan karena jernih. Tak ada lagi negosiasi, tak ada lagi meja, tak ada lagi putaran, tak ada lagi formula diplomatik yang diulang dengan wajah berbeda. Pesannya tunggal dan tidak memerlukan penerjemah. Penuhi tuntutan-tuntutan yang diajukan, dan perang berakhir dengan sendirinya. Sesederhana itulah yang selama ini gagal dipahami oleh Donald Trump, yang biasanya mengira bahwa tekanan cukup memaksa lawan negara manapun membuang syarat-syaratnya. Iran tidak membuang syaratnya. Iran hanya berhenti berpura-pura bahwa proses yang telah 2 kali mengkhianatinya dan 1 kali membantai siswi-siswi di kelas masih layak dijalani untuk ketiga kalinya. Yang tersisa bagi Amerika dan Israel bukan pilihan antara perang atau berhenti perang, melainkan pilihan antara memenuhi atau tidak memenuhi. Perang bukan ancaman yang digantungkan Iran untuk menekan. Perang adalah kondisi yang sedang berlangsung. Yang akan berhenti bukan karena kesepakatan dicapai di antara para diplomat, melainkan karena satu pihak akhirnya memutuskan bahwa harga dari penolakan lebih besar dari harga pemenuhan. Sejarah telah mengajarkan Iran bahwa kesepakatan tanpa resep, tanpa kepercayaan yang kokoh, hanyalah penundaan kekalahan dengan wajah yang lebih sopan. Kali ini Iran tidak menawarkan wajah yang sopan, wajah yang lembut. Ia menawarkan fakta. Dan fakta itu dimulai dari peruntuhan sebuah sekolah di Minab, di mana 168 anak perempuan tidak sempat menyelesaikan pelajaran hari itu. Refresh your mind.